Masih muda, tapi tubuh kerasa jompo. Fix kalian butuh nonton video aku kali ini. Sebelum itu, kenalin nama aku Ardiran Syalamin dengan NIM akhir 034 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Program Studi S1 Ilmu Gizi. Yuk kita nonton video kali ini. Di sini akan saya jelaskan tentang tulang ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pengantar sistem rangka dan endoskeleton manusia. Sistem rangka merupakan sebuah mahakarya anatomi yang tidak hanya berfungsi sebagai penopang fisik, melainkan sebagai sistem hidup organ yang dinamis atau yang vital sebagai kelangsungan hidup manusia. Rangka manusia dikategorikan sebagai endoskeleton atau kerangka dalam, karena posisinya yang terletak di dalam tubuh serta terbungkus rapi oleh jaringan otot dan kulit. Berbeda dengan beberapa jenis arthropoda yang memiliki endoskeleton atau kerangka luar. Secara komprehensif, jaringan ini membentuk struktur kaku yang menjadi tempat melekatnya organ-organ tubuh, serta berfungsi sebagai penegak, pembentuk tubuh sekaligus alat gerak pasif yang digerakkan oleh kontraksi aktif otot. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik mekanis dan juga efisiensi bobot tulang. Secara mekanis, tulang memiliki karakteristik yang material yang luar biasa karena memadukan kekuatan ekstrim dengan efisiensi bobot yang sangat tinggi. Melalui struktur kompositnya, tulang secara proporsional memiliki kekuatan tekanan yang setara, bahkan melampaui beton bertulang. Namun dengan berat yang jauh lebih ringan, tulang paha manusia atau femur sebagai tulang panjang dan terkuat mampu menahan beban vertikal hingga puluhan kali berat tubuh normal saat manusia berjalan atau melompat. Terlepas dari kekuatannya yang masif, seluruh sistem rangka manusia dewasa umumnya hanya terdiri dari 206 tulang yang menyumbang sekitar 14% hingga 15% dari total berat badan, menjadikannya sistem penopang yang sangat efisien untuk mobilitas. Nah, yang selanjutnya ada transformasi jumlah tulang melalui proses osifikasi. Nah, perkembangan sistem rangka dari fase awal kelahiran hingga dewasa menunjukkan proses adaptasi anatomi yang sangat kompleks. Seorang bayi terlahir dengan jumlah tulang yang lebih banyak, yaitu berkisar antara 270 hingga 350 buah, yang sebagian besar masih berupa tulang rawan atau kartilago yang kaya akan zat perekat namun minim zat kapur sehingga bersifat sangat lentur. Nah, seiring pertumbuhan, jaringan ini mengalami osifikasi, yaitu proses transformasi fisiologis di mana tulang rawan secara bertahap digantikan oleh jaringan tulang keras yang melalui pengendapan kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Proses penyatuan atau fuse antar tulang yang terpisah ini terus berjalan sehingga manusia dewasa dan menyisakan tepat 200 tulang yang terkonsolidasi sempurna. Nah, di sini ada klasifikasi tulang berdasarkan bentuk. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuk itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tulang panjang, ada tulang pendek, dan juga tulang pipih. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis jaringan tulang. Yang pertama yaitu ada compact bone, jaringan tulang padat dan keras yang membentuk lapisan luar dan hampir seluruh tulang, mencakup 80% dari massa kerangka manusia. Jenis tulang ini memberikan kekuatan struktural, perlindungan pada organ vital, dan juga tempat melekatkan otot. Nah, temannya compact bone ini yaitu ada spongy bone yang bisa disebut tulang spons atau spongy bone, yaitu jaringan yang sangat ringan dan berpori yang membentuk lapisan bagian dalam sebagian besar tulang. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian poros tubuh atau aksial dan alat gerak atau apendikular. Secara topografi anatomi, 206 tulang pada manusia dewasa dikelompokkan secara rigid ke dalam 2 bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan poros tengah
tubuh yang bersifat tetap terdiri atas 80 tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang dada atau sternum, tulang rusuk, costae, dan juga tulang belakang columna vertebralis. Di sisi lain, rangka apendikular bertindak sebagai bagian alat gerak yang dinamis dengan total 126 tulang yang mencakup kelompok anggota gerak atas seperti lengan, radius, dan juga ulna, serta anggota gerak bawah seperti paha, tibia, dan juga fibula, beserta tulang-tulang gelang panggul dan juga gelang bahu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kompleksivitas proteksi organ vital tubuh. Fungsi proteksi sistem rangka tidak hanya bersifat secara umum, melainkan terbagi secara spesifik ke dalam 6 wilayah perlindungan organ vital. Tulang tengkorak yang terdiri atas kranium dan juga tulang wajah yang memberikan perlindungan mutlak bagi otak, mata, serta telinga tengah. Selanjutnya, sangkar pelindung yang dibentuk oleh tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk berfungsi memayung jantung dan juga paru-paru. Di area lain, tulang belikat atau skapula dan juga selangka atau klavikula bertugas melindungi bahu. Tulang belakang menggunakan sumsum tulang belakang atau spinal cord serta organ ekskresi. Sementara tulang tempurung, lutut atau patella dan hasta atau ulna bertindak sebagai perisai bagi persendian lutut dan siku rawan cedera. Nah, selanjutnya yaitu ada pusat hematopoiesis dan juga homeostasis mineral. Di luar peran mekanisnya, tulang memegang peran krusial dalam sistem sirkulasi, imunitas, dan juga regulasi kimiawi tubuh melalui fungsi hematopoiesis dan juga penyimpanan mineral. Di dalam rongga-rongga internal tulang tertentu terdapat jaringan terspesialisasi berupa sumsum tulang merah yang berfungsi sebagai pabrik utama hematopoiesis untuk memproduksi jutaan sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah setiap detiknya. Di saat yang sama, tulang bertindak sebagai bank mineral utama tubuh yang menyimpan kalsium dan juga fosfor. Sistem ini bekerja dinamis jika kadar mineral dalam tubuh menurun. Secara hormonal akan mengambil cadangan dari tulang demi menjaga fungsi krusial pada sistem saraf dan juga kontraksi otot. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keberagaman morfologi dan juga bentuk tulang. Untuk menunjang fungsi yang spesifik di bagian area tubuh, tulang manusia diklasifikasikan ke dalam 4 bentuk morfologi utama. Pertama yaitu ada ossa longa atau tulang panjang atau yang disebut juga pipa, yang berbentuk tabung memanjang dan juga berongga seperti tulang paha dan juga tulang atas, yang berfungsi sebagai pengungkit gerak. Kedua adalah ossa brevia atau tulang pendek, berbentuk kubus atau bulat seperti pada pergelangan tangan yang padat akan sumsum tulang merah. Ketiga adanya ossa plana atau tulang pipi atau gepeng, berbentuk lempengan besar seperti tulang tengkorak dan juga belikat untuk perlindungan. Terakhir yaitu adalah ossa irregular atau tulang tak beraturan yang memiliki struktur kompleks berliku seperti pada tulang rahang dan juga ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya yaitu ada diferensiasi jaringan tulang rawan dan juga tulang keras. Komposisi penyusun rangka manusia terbagi atas tulang rawan atau kartilago dan juga tulang keras atau osteon yang memiliki karakteristik kontras. Tulang rawan bersifat lentur karena didominasi oleh zat perekat dan juga kondrin yang terbagi lagi menjadi 3 jenis berdasarkan serat matriksnya: hialin yang jernih
kebiruan pada saluran pernapasan, elastis yang bergelombang pada daun telinga, dan fibrosa yang kasar berpigmen gelap pada sambungan antar tulang belakang untuk meredam shock beban. Sebaliknya, tulang keras untuk meredam tulang keras untuk bersifat kaku, kaya akan zat kapur, serta memiliki struktur mikroskopis unik bernama sistem Harvard yang memiliki jaringan pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf untuk memelihara kehidupan sel-sel di dalamnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada siklus seluler dan juga remodeling tulang. Secara mikroskopis, tulang bukanlah benda padat yang statis, melainkan jaringan tulang yang dikendalikan oleh hierarki dan juga siklus hidup seluler yang sangat teratur. Proses ini dimulai dari sel osteogenik yang bertindak sebagai calon sel tulang, yang kemudian berdiferensi menjadi osteoblas, yaitu sel tulang keras muda yang aktif mensekresi matriks organ atau osteolit. Setelah matriks mengalami pengapuran, sel tersebut matang menjadi osteosit atau sel tulang matang. Di sisi lain, terdapat sel osteoklas yang berfungsi mengikis dan juga menghancurkan matriks tulang yang telah tua atau rusak. Melalui keseimbangan kerja remodeling antara osteoblas dan juga osteoklas, inilah rangka manusia dapat terbentuk untuk memperbaiki retakan mikro dan beregenerasi total berkala. Nah, yang selanjutnya yaitu ada artikulasi, gangguan fisiologis, dan juga investasi nutrisi. Hubungan antar tulang yang membentuk sistem pergerakan tubuh disebut sebagai artikulasi atau persendian, yang dijaga kelenturannya oleh jaringan ikat bernama ligamen. Artikulasi ini terdiri atas sinartrois atau sendi mati, amfartrois atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak bebas. Sistem yang kompleks ini rentan mengalami gangguan baik berupa kelainan fisik akibat kebiasaan duduk seperti lordox, kifosis, dan juga skoliosis, cedera mekanis maupun gangguan fisiologis seperti rakitis dan osteoporosis akibat defisit kalsium serta vitamin D. Oleh karena itu, konsumsi makanan kaya akan nutrisi seperti susu, teri, sawi hijau, hingga brokoli berpadu dengan aktivitas fisik sejak usia muda adalah investasi wajib untuk menjaga kepadatan sistem rangka hingga masa tua. Nah, dari penjelasan yang tadi bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem rangka manusia merupakan sebuah endoskeleton atau kerangka dalam dinamis dan hidup yang berfungsi sebagai penegak, pembentuk tubuh, alat gerak pasif bersama otot, serta perisal pelindung organ vital di 6 wilayah tubuh termasuk otak dan jantung. Mengalami transformasi dari fase bayi yang memiliki 270 sampai 350 tulang lawan lentur kaya zat perekat hingga menyusut menjadi 206 tulang keras pada manusia dewasa melalui proses osifikasi pengeluaran. Sistem yang terbagi menjadi rangka aksal atau poros tubuh dan apendikular atau alat gerak memiliki kekuatan mekanis setara beton, namun sangat efisien karena hanya menyumbang sekitar 14 hingga 15% dari total berat badan. Secara mikroskopis, materi penyusunannya bervariasi, mulai dari 3 jenis tulang rawan atau halin, elastis atau fibrosa, hingga tulang keras tipe kompak dengan sistem Harvard dan tipe sponge berongga yang dikelola, hingga osteoklas sebagai pusat metabolisme tubuh, pabrik pembuatan sel darah. Hematopoiesis disusun di sumsum merah serta tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Mengingat sistem pergerakan yang dihubungkan oleh artikulasi atau persendian dan juga ligamen ini rentan terhadap gangguan fisik akibat kebiasaan posisi tubuh seperti lordosis, kifosis, dan juga skoliosis, mampu
maupun gangguan fisiologis seperti rakitis dan osteoporosis, maka pemeliharaan sejak dini melalui olahraga dan konsumsi makanan kaya akan kalsium seperti susu, ikan teri, sayur hijau, serta protein menjadi investasi mutlak demi menjaga kualitas hidup dan mobilitas rangka panjang. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang tulang, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.